A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga bahagia dunia akhirat. Yang jawab salam semoga pulang dari sini hutangnya lunas. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi mukhtalifin ni'am wa hadana ila daril khuludi wassalam wa tunjiyatina min daril intiqam. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahul dhulam. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'ali waziran min ahli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, semoga Allah muliakan Hadratul Mukarramin wal Muhtaromin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para masyayikh, para habaib, para tokoh masyarakat, tokoh agama, khususon Ketua DKM Masjid Al-Jabar yang kita cintai, beserta jajaran pengurus yang selalu eksis menata umat menjadi umat yang bermanfaat maslahat dunia dan akhirat. Dan juga yang saya hormati segenap pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat. Semoga sehat walafiat dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga masyarakat sekitar Masjid Al-Jabar yang saya cintai. Yang saya banggakan, sipil TNI Polri, para jamaah, hadirin yang hadir, para mustami'in wal mustami'at, para pendengar setia pengajian Masjid Al-Jabar, muhibbin wal muhibbat, para pecinta pengajian Masjid Al-Jabar plus Masjid Al-Jabar yang hadir pada hari ini. Kita semuanya alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur karena pada hari ini Allah takdirkan kita bisa sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah. Kelihatannya ini banyak ibu-ibu, bapak-bapak. Yang paling banyak ibu. Betul ibu-ibu yang banyak ini? Bapak-bapaknya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibadah kita yang baru saja kita laksanakan termasuk amal ibadah yang mabrur, amal ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta makbul, diterima oleh Allah sebagai catatan amal ibadah untuk bekal nanti setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam mari kita sanjungkan, kita panjatkan, kita doakan kepada Nabi kita, Nabi akhir zaman, Sayyidul Wujud, Imamur Rahmah, Habibana wa Nabiyana wa Azimana wa Qurrata Ayunina, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asbi'in tabi'in, dan seluruh umatnya yang masih taat dan patuh menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita semuanya selagi kita taat dan patuh, walaupun kita berlumuran dengan dosa, bergelimang dengan aib, tetapi dengan kita hadir ke majlis yang mulia ini, mudah-mudahan kita semuanya meraih syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh kali ini saya insyaallah ini pertemuan yang ketiga kalinya akan melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad. Pada pertemuan yang kedua tentunya makalah yang kedua diakhiri dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dan mengingatkan kepada kita semuanya, sayati jamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kepada umatku yang dimana umat itu menjauh dari ulama dan fuqaha. Mungkin sekarang ada yang sudah terjadi ataupun mendekati akan terjadi. Banyak sekali manusia itu dicekoki dengan hoax di medsos ataupun media yang lainnya agar umat itu jauh dari ulama, benci terhadap ulama, dan naudzubillah ada yang sampai ingin membunuh ulama. Naudzubillah summana'u. Jika seandainya terjadi umat itu jauh dari ulama, lari dari ulama, bayyabtalihimullah, maka Allah akan menimpakan cobaan. Dengan apa? Bisalah sati baliyatin, Allah coba dengan 3 balai. Mana yang pertama? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Yang pertama Allah akan mengangkat, akan menghilangkan, yaitu berkah dari usaha dan rizkinya. Rizki melimpah tapi hati gelisah. Tak ini tidak sedikit rezekinya, hartanya melimpah di mana-mana, tetapi hatinya jauh dengan Allah sehingga gelisah. Kalau kata orang sekarang itu galau. Mengapa? Karena dia jauh dari ulama dan fuqaha. Tak ini. Naudzubillah summa. Jadi ketika kita ingin berkah rezeki kita, kasab kita ingin berkah, maka kita harus dekat dengan ulama. Bahkan harus sering kita jarah terhadap ulama. Tapi alhamdulillah sekarang masanya itu berbondong-bondong mendatangi ulama. Mengapa? Karena dekat dengan pemilu. Betul kan? Ini survei membuktikan. Pada berbondong-bondong mendatangi ulama atau ulama yang dipanggil. Untuk apa? Untuk mendoakan agar dia sukses dalam pemilu nanti. Tapi kita doakan mudah-mudahan istiqomah, bukan hanya mendekati pemilu, tapi terus dia istiqomah cinta terhadap ulama dan habaib. Jangan diperalat. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah ini mengapa mereka mendekati? Karena dia tahu bahwa dengan dekat ulama fuqaha Allah akan menurunkan keberkahan. Mudah-mudahan sekalipun tidak menang dalam pemilu nanti, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan jiwanya, tidak sampai stres. Ya, naudzubillah summa. Mengapa ada ulama yang mendampinginya, ada ulama yang menasehati? Nah, ini barokahnya. Ya, jadi ketika jauh dari ulama dan fuqaha, maka naudzubillah Allah akan menghilangkan berkah dari kasabnya, dari sinya, dari usahanya, tidak ada apa-apanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yusallituhumullah sultanan zalim. Allah akan memberikan penguasa yang zalim. Nah ini. Jadi kita introspeksi, Pak. Mengapa kita diberikan penguasa zalim? Karena kita jauh dari ulama. Kadang-kadang kita iri terhadap ulama, benci terhadap ulama. Makanya naudzubillah Allah akan memberikan penguasa yang zalim. Baik penguasa yang dekat seperti ibu-ibu diberi suami yang zalim. Betul, itu juga penguasa kan di rumah tangga kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mengapa? Karena jauh dari ulama dan fuqaha. Ketika kita jauh dari ulama dan fuqaha, maka siap-siap naudzubillah Allah akan memberikan penguasa yang zalim. Jadi kita ikhtiar kita agar kita tidak diberikan penguasa yang zalim, yuk kita dekat merapat terhadap ulama. Bukan hanya zahirnya saja, batinnya kita cinta terhadap ulama dan fuqaha.
Apalagi ulama itu al ulama warasatul anbiya, ulama merupakan warisannya para nabi. Jangan sampai dijual warisan nabi, tapi pelihara dan cintai. Ketika kita cinta ulama, berarti membuktikan bahwa kita cinta kepada para nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, naudzubillah. Yang ketiga apa? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ini yang paling bahaya. Ketika manusia sudah jauh dari ulama dan fuqaha, maka Allah akan memberikan cobaan yang paling pahit, yang paling menganiayakan kita semuanya, yaitu dia akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman dan Islam. Naudzubillah summa naudzubillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah jika jauh dari ulama dan fuqaha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, itu di dalam makalah yang kedua. Makalah yang ketiga ini kita diingatkan dengan apa? Dengan kematian. Semuanya akan mati kan, betul? Betul? Kematian adalah hakikat yang menakutkan. Betul tidak? Coba kita lihat. Ada orang yang sudah meninggal, sudah tidak bisa bergerak, betul tidak? Tidak bisa apapun, tetapi kadang-kadang kita takut. Betul? Begitu kita lihat mayat, lari. Padahal mayat itu sudah tidak bisa. Nonyok pun tidak bisa, nendang pun tidak bisa, bicara tidak bisa. Tetapi mengapa kita takut? Ibu-ibu takut dengan mayat tidak? Contoh, kita punya suami yang gantengnya. Begitu ibu bangun tidur, suaminya sudah tidak bernyawa, apakah langsung ibu dipeluk? Kadang-kadang ibu langsung menjauhnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung lari memberitahu orang lain. Mengapa? Karena kematian adalah hakikat yang menakutkan. Dia akan selalu mengunjungi semua manusia yang masih hidup dimanapun kapanpun. Aiman matakunu yudhikumul maut, dimanapun kita berada maka kematian akan datang kepada kita. Mungkin kita lagi di Al-Jabar, kematian datang, ataupun di mobil, ataupun di pesawat, ataupun di di kapal, dimanapun kematian akan selalu menjemput kita semuanya. Betul? Tahu yang akan mati sekarang? Tidak ada ya? Tidak tahu semuanya. Karena kematian itu tidak ada yang tahu. Tetapi yakin kematian akan menjemput kita semuanya. Nah ini, maut adalah keputusan Allah. Ini adalah hakikat yang telah jelas. Oleh karena itu kita harus siap-siap untuk menjemput kematian, bukan menunggu kematian. Mengapa? Bedanya antara menunggu dan menjemput. Kalau menunggu kematian mungkin kita akan lalai dalam ibadah. Tetapi kalau kita menjemput kematian, kita akan sungguh-sungguh dalam ibadah. Apa yang telah kita persiapkan untuk kematian? Nah ini Pak. Mengapa? Karena tidak tahu kapan kita akan mati. Mungkin setelah kita habis dari Al-Jabar kita mati. Di rumah, di mana pun kita tidak tahu. Tetapi kematian telah Allah putuskan semenjak kita lahir atau sebelum kita lahir pun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini vonis mati dari Allah. Semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Kadang-kadang kita divonis mati oleh dokter, kita Masya Allah takutnya. Sementara Allah telah memvonis mati kepada kita semuanya. Kita kadang-kadang hari-hari ngajeng jehe, merege, hese, buntut. Betul-betul kasiran. Nah ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia mati, sepakat ahli sunnah wal jamaah, maka akan ditanya oleh malaikat. Siapa yang mananya dikubur itu, Bu? Ada yang tahu ini? Petugas malaikat yang bertanya di alam kubur, di alam barzah siapa? Munkar dan Nakir. Sekalipun dia itu tenggelam dalam dasar segara, ataupun dia dibakar sampai jadi abu, ataupun dimakan oleh binatang buas, tetapi ahli sunnah wal jamaah semuanya sepakat bahwa setelah mati ada pertanyaan.
Jadi setelah mati itu bukan selesai masalah, justru buka masalah. Akan ditanya, Pak. Semua yang kita kerjakan akan ada perhitungannya. Mengapa? Karena ada malaikat yang mencatat, apalagi Allah melihat. Makanya untuk selalu mengingatkan kita, menyadarkan kita, kita punya moto di medsos, di apapun kita tulis dengan besar tulisannya, Allah melihat, malaikat mencatat. Ketika kita tahu bahwa Allah melihat, mungkinkah kita akan berbuat jahat? Mungkinkah kita akan korupsi? Kita yakin ketika orang korupsi jahat, dia sudah dilupakan bahwa Allah melihat. Malaikat mencatat apapun kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan kita, dicatat oleh malaikat. Kita senyum kepada orang lain bahagia, subhanallah. Itu sodakotun min sodakotin, jadi sodakoh. Menolong orang, merapikan senal kita, mengajak orang ke Al-Jabar. Masya Allah, itu merupakan kebaikan yang tidak boleh kita sepelekan. Wala tahtakironna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasul, jangan kau sepelekan kebaikan sekecil apapun, jangan disepelekan. Mungkin dengan kebaikan sekecil itu pun kita akan masuk ke dalam surga. Belum tentu kita dengan sholat, dengan ibadah haji, zakat, saum, belum tentu kita masuk surga. Tetapi dengan kebaikan, wallahu a'lam bishawab, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ditanya di alam barzah, kita mendapatkan pertanyaan yang sudah tahu semuanya. Kadang-kadang ada orang mengatakan sudah bocor pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Bukan bocor, Allah memberitahu kepada kita semuanya. Mengapa? Karena Allah itu sifatnya itu apa? Sifat yang wenang di Allah itu fi'lu kulli mumkinin. Allah berbuat segala sesuatu pun mungkin bagi Allah. Kehendak Allah semuanya. Nah ini Allah mau memberitahu dan tidak memberitahu, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah memberikan kepada kita semuanya suatu persoalan ataupun pertanyaan yang harus kita jawab. Dijawabnya dengan apa? Dengan amal kita. Walaupun kita misalnya sekarang menghafalkan pertanyaan man rabbuka, dihafalin terus, tetapi tidak kita iman kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka nantinya akan dikunci oleh Allah, tidak akan bisa menjawab. Yang menjawab adalah amal kita, amal soleh kita semuanya. Ketika lulus kita dalam pertanyaan di alam barzah, maka kita akan merasakan nikmat. Bahkan malaikat mengatakan, num kanaumul arus, silakan kamu tidur dengan amal solehmu seperti tidurnya pengantin baru. Makanya orang-orang yang amalnya baik tidak masuk ke lubang kubur, maka dia akan tidur dengan amal soleh seperti pengantin baru yang tidur nyenyaknya. Dan dia berfirman kepada Allah, ya Rabb, segerakanlah kiamah untukku. Mengapa? Karena sudah melihat fase-fase yang indah. Allah memperlihatkan surga yang nikmat, sehingga dia meminta agar segera datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang yang jahat, orang kafir, orang munafik, ketika tidak bisa menjawab pertanyaan, dia akan merasakan di alam barzahnya, walaupun hanya satu hari, rasanya ribuan tahun di alam barzah. Sehingga dia berfirman dan dia mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan kau segerakan kiamah ini, karena aku telah melihat fase-fase yang mengerikan. Neraka jahanam sudah diperlihatkan oleh Allah, sehingga yang ada di alam barzah ketika melihat azab itu, dia tidak mau segera datangnya hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah alam gaib yang kadang-kadang orang tidak percaya. Mengapa? Karena dia belum pernah masuk ke alam kubur. Kalau tidak percaya silahkan mati terlebih dahulu. Nah ini simpel jawabannya. Kalau ada orang yang tidak percaya, silakan mati terlebih dahulu. Kalau tidak sampai ataupun tidak betul itu apa yang dikatakan, kembali lagi ke dunia. Tetapi tidak ada yang kembali lagi ya. Betul berarti itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada makalah yang ketiga ini, yang diterima dari Abu Bakar ya, bahwa dia mengatakan, an Umari radhiyallahu taala anhu ya, mengatakan, man dakhalal qabra bila zadin
pakaan nama. Barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekal, maka ia seakan-akan mengarungi segara yang bila safinatin tidak memakai perahu. Kira-kira Bapak kalau kita mengarungi segara, ya lautan tidak pakai perahu, apakah tenggelam apa tidak? Tenggelam tidak. Ibu-ibu misalnya masuk ke lautan tidak pakai perahu, tidak pakai kapal layar, apakah tenggelam apa tidak? Pasti tenggelam. Kecuali orang yang bisa ilmu apa itu? Ilmu ya wallahu alam itu. Pasti dia tenggelam. Mengapa? Karena dia tidak punya bekal. Itu diibaratkan bahwa orang yang masuk ke lubang kubur tanpa membawa bekal. Apa bekalnya? Bekalnya apa? Kira-kira tahu bekal untuk kita meninggal dunia? Rasulullah SAW memberikan kepada kita ketika manusia meninggal hanya 3 hal ya yang akan mengikuti kita. Ida matabnu adama ikota amal ila min salasin. Yang pertama apa? Sodakotin jariyah. Sodako berarti sodakoh jariyah menjadi perahu kita agar kita tidak tenggelam dalam lautan kubur kita. Sudahkah kita sodakoh jariyah? Alhamdulillah, yakin ini jemaah semuanya sudah sodakoh jariyah ya. Makanya kita insya Allah menjemput kematian itu bahagia, tersenyum. Mengapa? Karena kita sudah punya bekal. Ya tidak akan tenggelam karena kita sudah punya perahu apa? Sodakoh jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Ketika kita punya ilmu manfaat, maka kita laksana punya perahu yang akan dijadikan sebagai kendaraan kita ketika kita mengarungi segara kematian. Makanya insya Allah akan menyelamatkan kita. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kita semuanya. Punya anak yang soleh, Masya Allah, itulah yang akan menjadi kendaraan kita. Akan menyelamatkan kita, tidak akan tenggelam nanti di lautan yang mengerikan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapkanlah yang 3 itu. Sodakoh jariyah, ilmu manfaat. Yang ketiga anak yang soleh. Bukan anak pintar, bukan anak cerdas, bukan. Tetapi anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana? Yad'ulah. Makanya Rasul mengatakan, Rasul mensifatinya yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Mengapa mengatakan selalu? Maka ini pakainya fi'il mudhari yufidul istimrar. Jadi ketika ada lafaz keterangan pakai fi'il mudhari, ya itu yufidul istimrar, artinya continue, terus menerus, ya unlimited. Cek barudak ayeuna mah teras-terasan ngadoakeun ka ibu sinereng ramana. Maka insya Allah kedua orang tua yang telah meninggal akan merasakan kebahagiaan di alam barzah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ketika kita meninggal tidak punya bakal. Hati-hati, kita akan tenggelam dan tidak akan ada yang selamat dan tidak akan ada yang menyelamatkan kita. Hanya 3 hal yang akan menyelamatkan kita. Untung masih ada ya ahli waris yang ingat terhadap kita. Ketika ada ahli waris yang ingat kepada kita, maka itu Masya Allah nilainya lebih baik daripada dunia dan akhirat. Makanya ya di hadis yang seterusnya itu Rasulullah mengatakan orang yang ya masuk ke alam kubur sementara dia tidak punya apa-apa, tidak punya bekal dan tidak bisa menjawab apapun di alam barzahnya, dia disebutnya itu adalah orang yang sedang tenggelam dan sedang meminta pertolongan. Apa yang dia minta pertolongan? Doa dari keluarganya, doa dari tetangganya, doa dari sahabatnya. Ketika keluarganya, sahabatnya, tetangganya, khususnya anaknya, anak cucunya mendoakan, maka dia akan bahagianya lebih nikmat daripada dunia dan isi-isinya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita doakan almarhumah yang telah meninggalkan kita. Dan kita pun akan mengikuti mereka. Kapan kita akan mengikuti mereka tidak tahu.
di mana kapanpun. Tetapi kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya mengakhiri kematian ini dengan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya ada yang mengamalkan doa yang luar biasa. Setelah ibadah sholat 5 waktu, amalkanlah. Allahumma ij'al akhirul kalami la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir kalimatku, ucapanku, kalimah la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Makanya ketika talqin ya Pak, mohon maaf nih, kadang-kala banyak ya, itu kan ketika talqin kita salah. Ketika talqin kita jangan buru-buru dan jangan kita banyak sekali mengingatkan yang ketika mau meninggal dunia. Rasul mengatakan lakitu mautakum bila ilaha illallah. Talqinlah yang akan mati dengan kalimah la ilaha illallah. Tetapi jangan buru-buru. Kita bisikin ke telinganya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Supaya diingat. Lihat ketika yang mau meninggal mengucapkan la ilaha illallah. Udah. Jangan ada lagi kata-kata yang lain. Sekalipun bacaan Al-Quran tidak boleh. Mengapa? Karena mayat itu sudah mengakhirinya dengan kalimah la ilaha illallah. Diam semuanya. Nah ini kadang-kadang kita tidak dilihat apakah mayat itu ketika ditalqin mengucapkan la ilaha illallah. Kadang-kadang kita sibuk dengan baca Quran, baca sholat, apapun. Yang paling pokok pada saat itu kita bimbing. Yang mau meninggal dengan kalimah la ilaha illallah, bisik kepada telinganya. Tapi jangan buru-buru. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau bagaimana ini? Dengan apa? Lembut. La ilaha illallah. Begitu dilihat, dia mengucapkan mana anakku. Wah, langsung kita ingatkan lagi dengan la ilaha illallah. Duh, bagaimana tuh sawahku? Ingatkan lagi dengan la ilaha illallah. Baru dia mengikuti la ilaha illallah. Langsung kita tutup. Tidak ada kata-kata yang lain. Hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya, yang ketika menghembuskan napas terakhir mengucapkan la ilaha illallah, yakin dia akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya akhir kalimat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu saja kuliah subuh yang bisa disampaikan karena waktu yang memisahkan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang yaitu makalah yang keempat. Mudah-mudahan ada hikmah, manfaat, barokah khusus untuk saya dan untuk semuanya. Selamat untuk semuanya. Datang ke Masjid Asyawar itu kita mendapatkan silatul ilmi, silaturahmi, dan selfie. Betul kan? Silahkan. Gak apa-apa ya. Tetapi kita mendapatkan ya anugerah dari Allah. Silatul ilmi, silaturahmi, dan selamat untuk semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya, yang ada di sini, yang mau berangkat kemanapun, semoga dalam bimbingan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.